Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Syufal 18 Official. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Junaid, NIM 22022116. Tentunya adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang 4 hal di dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu ada personal data, kemudian yang kedua ada narrative text, dan yang ketiga ada descriptive text, dan yang terakhir ada personal text. Jadi keempat ini akan kita bahas di dalam video ini. Oke teman-teman, jadi sebelumnya video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Inggris saya untuk mendapatkan nilai mid pertengahan semester. Jadi teman-teman, sebelum melihat ataupun melangkah ke video selanjutnya, silahkan like terlebih dahulu supaya saya mendapatkan nilai yang bagus. Oke teman-teman, karena opening kita terlalu lama, jadi kita langsung saja pada video. Oke teman-teman, jadi sekarang kita melangkah kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu adalah personal data. Kira-kira teman-teman pernah nggak sih mendengar apa yang dikatakan sebagai personal data? Oke, jadi personal data itu adalah merupakan data pribadi ataupun informasi pribadi yang dimana dia itu berhubungan dengan individu-individu yang telah diidentifikasi atau telah teridentifikasi. Nah, biasanya atau pada dasarnya personal data ini adalah memberikan kepada kita keterangan-keterangan tertentu yang ada pada individu-individu tertentu. Misalnya keterangan-keterangan yang diberikan itu harus secara fakta dan benar yang telah diidentifikasi ataupun teridentifikasi pada individu tertentu. Oke, jadi secara gampangnya itu adalah informasi pribadinya kita ataupun data-data pribadi terkait dengan diri kita yang telah diidentifikasi atau secara fakta itu data pribadi kita. Nah, yang ini bisa diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tapi teman-teman, ini personal data bukan hal yang mudah loh, karena personal data ini atau data pribadi ini justru telah diatur di dalam undang-undang kita agar tidak terjadi penyalahgunaan data-data pribadi. Nah, oke, sekarang kira-kira apa sih contoh dari personal data itu atau data pribadi? Nah, contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ketika misalnya kita ke rumah sakit atau puskesmas. Tentu dalam setiap puskesmas pasti akan mempunyai data-data pribadi terkait diri kita ketika misalnya kita sudah datang terlebih dahulu misalnya, ataupun sebelumnya kita telah datang ke rumah sakit itu. Pasti sebelumnya dia telah mengidentifikasi atau mencari tahu informasi-informasi data pribadi kita. Nah, itu misalnya yang bisa kita ambil contoh, ataupun misalnya ketika kita mau melamar pekerjaan, itu misalnya kita akan menyiapkan yang namanya data-data pribadi kita, baik itu nama, alamat, tempat, golongan darah, keluarga, dan sebagainya. Pokoknya informasi yang terkait pada diri kita yang secara fakta. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau mengenai personal data ini sebenarnya sangat mudah untuk kita pahami karena ini terjadi di sekeliling kita. Oke teman-teman ya, saya kira sudah paham. Oke, sekarang kita melanjut pada pembahasan kita yang kedua, yaitu adalah naratif teks. Oke, teman-teman masih ingat tidak waktu zaman-zaman SD dulu atau zaman-zaman kecil lah? Kira-kira masih ingat tidak? Teman-teman pernah nonton Kancil, Maling Kundang, Sangkuriang, Putri Duyung, Princess, dan lain-lain sebagainya. Ini sangat berkaitan dengan apa yang akan kita bahas pada poin yang kedua, yaitu adalah tentang naratif atau naratif teks.
Nah, apa sih itu yang dikatakan sebagai teks naratif atau naratif teks? Nah, yang dikatakan sebagai teks narasi adalah sebuah teks ataupun cerita ataupun dongeng yang berisi tentang imajinasi, yang dimana itu baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dan dia tentunya harus memiliki rangkaian cerita yang secara berkaitan atau beruntutan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai naratif teks atau teks narasi. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa yang perlu kita garis bawah di sini adalah teks narasi ini adalah berisi tentang cerita imajinasi. Artinya cerita yang dituangkan di dalam cerita tersebut itu adalah hasil imajinasi kita, hasil khayalan kita misalnya, toh. Jadi semua yang dituangkan dalam cerita itu adalah imajinasi, tidak terjadi ataupun bukan fakta. Dalam tanda kutip adalah hanya imajinasi atau khayalan. Kemudian dia itu baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang paling perlu diperhatikan adalah dia itu memiliki rangkaian peristiwa, rangkaian kejadian yang dimana dia itu saling berkaitan atau saling beruntutan. Nah teman-teman, sesuai daripada definisi yang disampaikan tadi bahwa naratif teks ini hanyalah sebuah cerita khayalan ataupun hanyalah karangan semata, maka tujuan daripada teks naratif ini adalah hanya semata-mata untuk menghibur dan meningkatkan minat si pembaca ataupun si pendengar. Nah kemudian ada pun beberapa hal atau struktur yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan naratif teks ini. Nah ada 3 struktur yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ada orientation, kemudian yang kedua adalah complication, dan yang ketiga ada resolution. Nah apa sih yang dimaksud dengan yang ketiga ini? Yang pertama orientation. Orientation itu dimana di sini adalah tokoh itu diperkenalkan, dimana dalam sebuah cerita ini diperkenalkan tokohnya, waktu maupun tempat kejadian dari peristiwa itu. Yang jelas di sini intinya orientation adalah dia adalah memperkenalkan kepada khayalak bahwa tokohnya adalah ini, ceritanya seperti ini dan tempatnya di sini. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah complication, yaitu adalah tempat ataupun konflik dalam sebuah cerita itu. Inti daripada sebuah cerita itu, di semua masalah permasalahan itu tertuang di dalam complication ini. Biasanya misalnya kalau di paragraf pertama orientation, nah di paragraf keduanya itu adalah complication. Oke, sekarang yang ketiga yaitu mengenai resolution. Oke, resolution ini merupakan bagian yang terakhir, di mana biasanya bagian terakhir itu adalah merupakan penyelesaian daripada masalah dalam cerita ataupun rangkuman-rangkuman daripada cerita itu. Intinya di resolution ini adalah segala bentuk permasalahan di dalam cerita itu bisa diselesaikan. Nah ini 3 hal yang perlu kita perhatikan. Nah tadi setelah definisi, struktur, dan tujuan, maka teks naratif ini terdapat beberapa macam. Nah ada beberapa hal yang bisa kita jadikan contoh. Misalnya ada teks naratif ataupun cerita misteri, ada dongeng, ada kayak legenda-legenda seperti Malin Kundang dan sebagainya. Kemudian ada kayak fable atau animal, yang misalnya kancil dan sebagainya. Nah itu beberapa contoh. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut pada poin ketiga. Yang ketiga adalah yaitu description text ataupun descriptive text. Nah apa sih yang dikatakan sebagai descriptive text ini? Nah yang dikatakan sebagai descriptive text adalah yaitu sebuah teks yang dimana dia menyatakan atau mendeskripsikan ataupun menjelaskan suatu objek, misalnya manusia, benda maupun hewan, secara terperinci, dengan bahwa salah satu syaratnya bahwa orang ataupun benda ataupun hewan itu adalah satu-satunya di muka bumi ini, tidak boleh 2. Maksudnya hanya ada satu benda ataupun orang yang seperti itu.
Misalnya Fadil adalah orang yang tinggal di dusun Carumban dengan ciri-ciri seperti ini. Nah, seperti itu kan, tidak ada duanya saya di dunia ini, hanya saya seorang saja di dusun Carumban yang bernama Fadil dengan ciri-ciri seperti ini. Nah, itu adalah yang dinamakan sebagai deskriptif, artinya dia mendefinisikan seseorang ataupun menjelaskan seseorang dari baik itu ciri-cirinya, tapi hanya dia satu-satunya, tidak boleh ada duanya. Nah, kemudian tujuan daripada deskriptif text ini adalah mendefinisikan atau mengungkapkan seseorang itu baik tempatnya, ciri-cirinya, maupun apapun secara detail terkait dengan dirinya, baik itu abstrak maupun konkret. Nah, itu tujuan daripada deskriptif. Kemudian struktur, adapun struktur dari deskriptif text ini ada dua. Yang pertama itu adalah identifikasi, kemudian yang kedua adalah description. Nah, apa sih yang dikatakan sebagai identifikasi? Nah, identifikasi ini adalah semacam pengenalan terhadap objek yang diidentifikasi. Misalnya memperkenalkan bahwa ini namanya Fadil dengan alamat di sini, dia anaknya A, kemudian ciri-cirinya itu dia mempunyai rambut hitam lurus, dengan memperkenalkan bahwa inilah dia objeknya. Kemudian yang kedua adalah deskripsinya, adalah dia menjelaskan secara detail Fadil ini seperti apa dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita kenal. Yang ketiga adalah report text. Kira-kira teman-teman paham tidak apa itu yang dikatakan sebagai report text? Oke, jadi report text itu merupakan salah satu jenis teks yang dimana ketika itu di dalam bahasa Inggris dia itu mampu menjelaskan mengenai secara detail dari suatu objek itu. Nah, penjelasannya itu dilakukan setelah melakukan proses yang namanya pengamatan, observasi, dan identifikasi terhadap objek yang akan di report text tadi, yang dimasukkan ke dalam teks. Dan apa tujuannya, untuk apa? Yaitu adalah untuk menjelaskan ataupun menggambarkan secara detail objek tersebut, apa yang sesuai dengan hasil pengamatan ataupun penelitian yang telah kita lakukan. Nah, adapun beberapa macam report text, yaitu yang pertama, report text itu bisa menjadikan objek secara umum, dimana di sini sebagai topik, sedangkan deskriptif text itu menjadikan objek secara detail sebagai topik. Kemudian ada report text bersifat ilmiah ataupun data dan hasil penelitian ataupun pengamatan dengan grafik ataupun dengan deskripsi teks. Umumnya ini biasanya penggunaan bahasanya itu kayak bahasa-bahasa sehari-hari yang digunakan. Nah, di dalam report text ini juga terdapat beberapa struktur yang perlu diperhatikan. Yang pertama, misalnya ada general classification. General classification itu dia berisi mengenai beragam informasi umum berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian ada descriptionnya, itu dia berisi deskripsi ataupun penjelasan secara detail mengenai hasil penelitian ataupun pengamatan yang dilakukan. Jadi ketika general klasifikasinya itu pengenalan, kemudian kalau deskripsinya itu dia penjelasan ataupun pendeskripsian secara detailnya. Kemudian ciri-ciri dari report text itu bisa kita ketahui dengan bahwa teks yang ataupun yang dituangkan di dalam teksnya itu berisi tentang fakta-fakta yang secara ilmiah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah judul dari report text itu terlihat secara umum, sering kita jumpai. Kemudian yang ketiga adalah yang menggunakan pola-pola kalimat simple past tense.
Nah, kemudian yang terakhir itu adalah penjelasan mengenai berbagai macam kelompoknya, itu di situ sangat mudah. Nah, oke teman-teman. Jadi itulah beberapa hal yang bisa kita kenali bahwa ini adalah report text. Jadi mungkin itu saja beberapa penjelasan yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dadah teman-teman.